Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windita Trainingsi, NPM S1D 019009. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Jadi di sini ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Tanaman aren atau Arenga pinnata sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pedesaan karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Hasil utama komoditi ini adalah nira dan ijuk. Sedangkan batang luar, lidi, endosperm, dan akar adalah bagian yang mempunyai manfaat sampingan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Sebagai pendukung habitat dan fauna tertentu dan dapat mendukung program pengawetan tanah dan air, FND 2009. Selain dari rasa, banyaknya manfaat yang terkandung dari nira juga menjadi alasan dan daya tarik sendiri bagi peminatnya, seperti dapat meningkatkan stamina untuk memperlancar ASI dan juga bermanfaat untuk penderita penyakit asam urat. Hal ini menjadi alasan dan peluang bagi penjual nira dan menjadikan berdagang nira sebagai mata pencaharian. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, luas tanaman dan produksi aren tanaman perkebunan rakyat menurut kabupaten atau kota pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang tinggi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Dan produksi aren pada tahun 2014 meningkat hingga tahun 2017. Luas tanaman aren terluas terdapat pada Kecamatan Sibolangit pada tahun 2015. Dan rata-rata produksi tanaman aren terletak di Kecamatan Sibolangit pada tahun 2015. Dari 22 kecamatan yang ada di Deli Serdang, terdapat 8 kecamatan yang memiliki produksi tanaman aren. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah penghasil aren di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh peneliti, daerah yang dapat ditemui banyak pedagang nira yaitu di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sekitar daerah menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh modal usaha, harga jual, dan pengalaman terhadap pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang. 2. Apakah masing-masing input memiliki elastisitas yang sama? 3. Bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani pedagang nira, apakah IRS, DRS, atau CRS? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha, harga jual, dan pengalaman terhadap pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang. 2. Untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. 3. Untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani pedagang nira, apakah IRS, DRS, atau CRS. Bab 2. Metode penelitian. A. Jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data cross-section. 2. Sumber data. Sumber data berasal dari skripsi yang ditulis oleh Kartika Mutiari Tonga dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang. B. Spesifikasi model. Untuk menguji hipotesis pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang, menggunakan pendekatan analisis Cobb-Douglas. Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi Shazam sebagai alat bantu hitung yang kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Persamaan yang diperoleh ditransformasikan ke dalam bentuk double logaritma natural atau LEN untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Berikut ini merupakan bentuk sistematis dari persamaan tersebut. Ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah mu ln E. Keterangan Y sama dengan pendapatan pedagang nira dalam satuan rupiah, beta 0 merupakan konstanta, beta 1, beta 2, beta 3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel X1, X2, X3,
X1 merupakan modal usaha dalam satuan rupiah, X2 merupakan harga jual dalam satuan rupiah juga, X3 merupakan pengalaman dalam satuan tahun, serta mu ln E adalah tingkat kesalahan. D. Uji nilai elastisitas. Hipotesis, jika H0 jika beta 1 beta 2 sama dengan 0, H1 jika beta 1 beta 2 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil sama dengan dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima 1. Jika p-value lebih besar sama dengan alfa 0,05 maka tolak H1 terima H0. Uji skala usaha. Hipotesis, H0 jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 itu merupakan CRS atau Constant Return to Scale. H1 jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 1 itu merupakan Increasing Return to Scale atau Decreasing Return to Scale. Berikut merupakan uji nilai elastisitas pada bab 3 hasil dan pembahasan. Hipotesis, H0 jika beta 1 beta 2 sama dengan 0, H1 jika beta 1 beta 2 tidak sama dengan 0. Di sini ada dua asumsi. Yang pertama, jika p-value lebih kecil sama dengan dari alfa 0,05 maka tolak H0 terima 1. Asumsi yang kedua, jika p-value lebih besar sama dengan dari alfa 0,05 maka tolak H1 terima H0. Alfa yang digunakan yaitu 0,05. Jadi dari hasil output pada Shazam didapatkan hasil analisis untuk X1 yang merupakan modal usaha memiliki nilai p-value sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti tolak H0 dan terima H1 yang berarti berpengaruh. Untuk X2 yang merupakan harga jual memiliki nilai p-value 0,473 yang artinya lebih besar dari 0,05 yang berarti tolak H1 dan terima H0 artinya tidak berpengaruh. Untuk X3 yang merupakan pengalaman itu memiliki nilai p-value 0,048 yang artinya lebih kecil dari 0,05 yaitu tolak H0 dan terima H1 yang berarti berpengaruh. B. Uji skala usaha. Di sini ada hipotesis H0 jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 itu berarti CRS atau Constant Return to Scale. H1 jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 1 itu berarti DRS atau Increasing Return to Scale atau DRS atau Decreasing Return to Scale. Dari hasil output pada Shazam didapatkan nilai beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sebesar min 12,9474 yang artinya lebih kecil dari 1. Berarti berada pada skala usaha DRS. Di sini artinya penambahan penggunaan input modal usaha, harga jual, dan pengalaman akan menurunkan pendapatan pedagang nira karena usaha yang dijalani pedagang berada pada tingkat Decreasing Return to Scale atau DRS. Baiklah, di sini ada bab 4 bagian penutup. Kesimpulan 1. Faktor modal usaha dan pengalaman berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira, sedangkan faktor harga jual tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. 2. Nilai elastisitas input modal usaha dan pengalaman adalah sama, yakni lebih kecil daripada alfa, sedangkan nilai elastisitas input harga jual lebih besar dari alfa. 3. Usaha yang dijalani pedagang nira di Kabupaten Deli Serdang berada pada tingkat Decreasing Return to Scale atau DRS, yang berarti akan terjadi penurunan pendapatan jika dilakukan penambahan penggunaan input. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.